Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak tersisa ibadah yang terbaik dari ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala selain kita menetapi menjaga salat 5 waktu. Itu adalah bekal terbaik kita menghadap Allah taala setelah kita beragama Islam, kita beriman, dan semua amal kebaikan kita dicatat oleh Allah dan dihisab oleh Allah jika mengerjakan sholat. Jika tidak, maka tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna awwala ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati sholat. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Fa'in saluhat saluhalahu sa'iru amali. Jika baik sholatnya, maka amal yang lainnya dianggap baik. Wa idza fasadalahu sa'iru amali. Jika rusak sholatnya, maka amal yang lain juga dianggap rusak. Maka jika seorang hamba menjaga sholat 5 waktu, maka itu pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada dirinya. Itu pertanda Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, dunianya dan akhiratnya. Jika ditambah dengan kecintaannya kepada ilmu syar'i, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham agama. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pemahaman kebalikannya, jika Allah tidak menyukai seorang hamba, maka tandanya hamba itu berpaling dari ilmu syar'i. Dan tanda Allah mencintai seseorang dengan dijadikan dia dimudahkan sebab-sebab untuk mencari ilmu syar'i. Adapun kekayaan bukan pertanda Allah cinta maupun benci. Tapi tanda Allah mencintai seorang hamba adalah iman, amal soleh di atas ilmu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah memberikan, Innallaha yu'ti dunya, Allah memberikan dunia kepada orang yang ia cintai maupun tidak. Wala yu'ti iman illa man yuhib, dan tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dia cintai. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk thalabul ilmi, mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka surga yang tertinggi itu tidak diraih dengan banyak sedekah,
tidak diraih dengan banyak ibadah, tapi diraih dengan ibadah di atas ilmu, meskipun sedikit, meskipun sedikit. Berkata ahli ilmu, la yu'badullahu illa bima syara'. Allah tidak boleh disembah kecuali di atas syariatnya, yaitu ilmu syar'i. Karena ibadah yang berkualitas itu jika ikhlas untuk Allah serta ittiba, mengikuti Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita berusaha ingin mengkaji fikih jenazah menurut apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan sebatas yang kita ketahui. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu pengurusan jenazah secara praktisnya, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Dalil umum dari hal ini adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Raja'a ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil baqi." Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang kepadaku selepas pengurusan jenazah di Baqi sebuah pemakaman di kota Madinah. Wa ana ajidu fi ra'si suda. Aku mendapati kepalaku sakit. Maka aku berkata, wah, aduh kepalaku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ana wa rasa. Aku juga, aduh kepalaku sakit. Madorroki, namun di qabli, wassaltuki, wa kafantuki, wa sallaitu alaiki, wa dafantuki. Apa bahayanya bagimu jika kamu meninggal sebelum aku? Aku yang akan memandikan kamu, mengkafani kamu, mensolati kamu, mengubur kamu. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 4 hal, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Sehingga 4 ini secara umum ya adalah hak seorang muslim. Atas muslim yang lainnya juga tahapannya, juga merupakan tahapannya, sehingga perlu diurus, sehingga hukumnya fardu kifayah. Fardu artinya wajib, kifayah artinya mencukupi. Yani jika sudah ada sekelompok orang yang mengurusnya, meskipun 1 orang, maka yang lainnya gugur. Tapi jika tidak ada satupun yang mengurusnya, maka semua orang di tempat itu berdosa. Itu fardu kifayah. Karena haknya muslim diurus jenazahnya. Hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Di antaranya adalah wattiba'ul janaiz, yaitu mengikuti jenazahnya. Mengikuti jenazahnya, yakni prosesi pengurusan jenazah. Kemudian hadis yang menunjukkan bahwasanya mayat muslimin itu dimandikan adalah selain hadis Aisyah tadi, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang yang terjatuh dari kendaraannya ketika sedang wukuf di Arafah, lalu diinjak oleh kendaraannya, di ontanya, hingga ia meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ilsiluhu bima'in wasidr."
Mandikan dia dengan air serta bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain, dan kenakan dia kain kafan sebanyak 2 lembar. Ini menunjukkan bagian dari dimandikannya jenazah. Terus bagaimana cara memandikan jenazah? Cara memandikan jenazah ada yang mencukupi, ada yang sempurna. Mencukupi jika seluruh tubuhnya terkena aliran air. Mirip dengan kita kalau mandi jenazah. Kapan semua anggota tubuh kita kena air, maka dianggap sudah mandi, sudah sah. Umpamanya gini, umpamanya berenang. Dalam hatinya niat sekaligus jinabat, mandi jinabat. Maka dari ujung rambutnya sampai kakinya kena air. Dan air di kolam itu termasuk air yang suci, ya, air yang suci. Maka dia sudah terangkat hadas besar. Tergantung niatnya, apakah dia niatnya sekedar untuk tabarruk mendinginkan badan atau untuk raful hadas, mengangkat hadas. Contoh lagi umpamanya hujan, lalu ia ingin benerin genteng. Ketika ia benerin genteng ada niat untuk ya mandi besar dari jinabat. Ketika semua badannya kena air meskipun ada pakaiannya, maka sah. Ya, syaratnya semua basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka dikatakan dia sudah mandi besar. Sudah mandi besar. Maka jenazah demikian. Jika dia diguyur dengan air, maunya dengan gayung ya, dari kepalanya sampai kakinya, ya, bagian depan belakangnya kena air semua, maka telah mencukupi. Maka dikatakan al-ghuslu ta'mimul badan ala jasadi, meratakan air pada semua badannya, ini yang mencukupi. Sekarang yang sempurna. Yang sempurna adalah ada beberapa tahapannya ya. Yang pertama adalah melepas pakaiannya. Di samping khilaf ulama. Nah, ulama khilaf pendapat apakah mayit perlu dilepas pakaiannya ataukah tidak. Karena Nabi Muhammad SAW ketika dimandikan tidak dilepas pakaiannya. Yang pertama. Yang kedua adalah menutupi badannya. Meskipun dilepas, maka ditutupi badannya bagian auratnya agar tidak nampak. Yang ketiga, diurut perutnya dengan harapan jika ada kotoran bisa keluar sempurna. Nanti jika dikafani tidak keluar. Ini bagian dari anjuran semua. Berikutnya adalah mewudukan mayit. Wudu berarti ada membasuh 4 anggota utama. 4 anggota utama wudu adalah muka, 2 tangan, rambut atau kepala, 2 kaki. Itu 4 anggota wudu. Diwudukan terlebih dahulu. Lalu setelah itu diguyur sebanyak 3 kali. Maksud sekali guyuran adalah dari atas kepala sampai kaki. Meskipun 5 gayung dianggap 1, karena satu guyuran maksudnya adalah dari kepala sampai kaki. Guyur 1. Kemudian 2, kita kan bilang sempurna ya. Kalau sekali dan telah terkena semua air maka sah mencukupi. Tapi kita bilang sempurna, minimal 3. Ya, 1 kali tahapan, ya,
dihitung sekali, meskipun beberapa gayung karena ukurannya tadi meratanya dari kepala sampai kaki, atau pakai selang ya, pakai selang boleh sampai tiga kali. Terus berikutnya dihandukin, ini juga anjuran. Semua ini adalah anjuran kecuali satu, yaitu meratakan air sampai ke mayit sekali, itu ya sah dan mencukupi. Selebihnya adalah sunnah. Kita mulai yang pertama, yaitu tajarrud siap, melepas pakaian. Ahli ilmu berselisih pendapat, apakah mayit perlu dilepas pakaiannya ataukah tidak ketika dimandikan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka para sahabat Nabi berselisih pendapat, apakah Nabi dilepas pakaiannya ataukah tidak. Kebiasaan para sahabat Nabi, mereka melepas pakaian jenazah. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersepakat Nabi dimandikan tanpa dilepas pakaian. Dari sini ulama terbagi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mayit dilepaskan pakaiannya, mengikuti kebiasaan para sahabat Nabi ketika Nabi masih hidup dan Nabi tidak mengingkarinya. Melepas pakaian ini ya, diikuti oleh sejumlah ulama, di antaranya Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, melepas pakaian. Karena itu, maaf ya, yang pertama tadi kan melepas pakaian. Yang kedua tidak melepas pakaian, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dilepas pakaiannya. Ini diikuti oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sama hadisnya, beda sudut pandangnya. Kita bicara masalah mandi, yang lebih utama mana? Mereka sepakat kapan air mengenai badan dan basah, maka telah sah memandikannya. Kalau yang diperhatikan oleh masyarakat, terutama para tim pengurus jenazah, mereka membuka bajunya untuk memudahkan pemandian dan ditutupi dengan kain, terutama bagian kemaluannya agar tidak terlihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, satarahullahu yaumil qiyamah." Siapa yang menutupi aib orang beriman, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ini termasuk dalam kategori memandikan jenazah, tidak melihat aurat si mayit, ya, atau ketika melihat hal-hal yang ia ingkari, tentang aromanya enggak enak, adanya perubahan pada mungkin fisiknya, untuk menyimpannya dan tidak membocorkannya kepada orang-orang. Kan bagian dari aib si mayit. Makanya disukai yang memandikan ini orang yang amanah. Amanah artinya tidak suka cerita-cerita, cukup untuk dia sendiri. Ya, man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib orang beriman, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, kemudian setelah dilucuti pakaiannya, ditutupi, ya, kemudian memandikannya di tempat yang juga tertutup dan makruh, dibenci hadir di sana kecuali yang punya andil untuk memandikan. Tempatnya bebas, posisinya bebas, mana yang paling mudah, ya. Ada yang memandikan dengan cara didudukkan, kemudian dipangku, kemudian ada pihak yang menyiramkan, ada pihak yang menggosok. Ada pula cara yang praktis, ditaruh di sebuah papan, kemudian dikucurkan. Saya pernah memandikan jenazah itu mungkin sekitar 3 kali. Cara mereka beda-beda. Saya hanya ikut partisipasi, bantu saja. Ada yang seperti itu, ada yang didudukkan, ada yang ditaruh di papan, ada yang pakai gayung, ada yang pakai selang. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Mana yang paling mudah?
Kemudian, ya, kemudian sebelum prosesi itu disukai perutnya diurut, perutnya diurut. Kemudian apakah perlu apakah perlu untuk membersihkan lubang-lubangnya? Ulama khilaf pendapat. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan dianjurkan lebih tepat karena Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tim pemandian jenazah putrinya, ibda bimaya miniha wa mawadil wudu'i minha. Mulailah dengan bagian kanan dan bagian wudhunya. Artinya wudhukanlah dulu sebelum diguyur. Dan bagian dari wudhu adalah membersihkan lubang. Lubang yang dibersihkan ketika wudhu adalah mulutnya, hidungnya, telinganya, telinganya. Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Dibasahi kapas atau apa, dimasukkan, bersihkan. Bukan digerojoki air, bukan ya, tapi kapas kemudian dibersihkan. Yang lembut. Mengurusi jenazah tidak boleh kasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasnu azmil mayyiti kakasrihi ya hayyan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup. Ulama khilaf pendapat, apa maksudnya? Yang pertama, maksudnya adalah mayit merasakan sakit sebagaimana sakitnya ketika dipatahkan semasa hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mayyita yu'adzabu bi qabrihi bimaniha alaihi. Mayit diazab di kuburannya gara-gara niyahah dari keluarganya. Untuk niyahah adalah teriakan-teriakan yang menunjukkan ketidakridhoan atas musibah kematian tersebut. Yani ada pengaruhnya. Pendapat yang kedua, maknanya adalah berdosa sebagaimana berdosanya ketika sebagaimana mematahkan tulang orang berdosa, begitu pula mematahkan tulangnya mayit juga berdosa. Ini pendapat yang lebih tepat. Ini pendapat yang lebih tepat, bukan maknanya jenazah itu juga merasakan sakit ketika dipatahkan tulangnya. Artinya bahwasanya disukai untuk lembut kepada manusia, baik dia masih hidup maupun setelah meninggal. Bukan mentang-mentang dia mati kemudian dihinakan, ya nggak boleh. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Allah berfirman, kami telah memuliakan keturunan Adam. Jadi tidak boleh dizalimi hidup maupun matinya. Sebagaimana mereka suci di masa hidup maupun matinya. Kemudian, apakah perlu memotong kuku-kukunya? Ulama khilaf pendapat. Ulama khilaf pendapat. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan dibiarkan. Urusannya longgar. Apakah perlu untuk mencabut bulunya? Ya. Mereka khilaf karena hadisnya umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsun ya min sunanil fitrah. Sunnah fitrah ada 5, yaitu mencukur rambut kemaluan, mencukur bulu ketiak, merapikan kumis, bukan menyukur habis ya, tapi dirapikan, bukan mencukur habis. Yang sunnah tidak menghabiskannya, tapi dirapikan atau dipendekkan. Memotong kuku, memotong rambut. Tapi ini untuk konteks umum, bukan mayit. Maka ulama selisih pendapat apakah mayit perlu dipotong kukunya ataukah tidak. Maka urusannya longgar, dipotong silakan, tidak juga silakan. Tapi bulu kemaluannya jangan dipotong, jangan dipangkas, karena akan menyingkap kemaluannya. Akan menyingkap kemaluannya. Setelah selesai, ya, lepasi bajunya. Bagi yang melepasnya, kasih penutup.
kemudian diurut, kemudian dibersihkan, dan hidung-hidungnya, lubang-lubangnya, dipotong kukunya jika mau. Berikutnya adalah diwudukan. Gimana cara memwudukannya? Seperti kita wudhu. 4 anggota wudhu diingat. Karena kadang kita wudhu sendiri lancar, membutuhkan orang lain kadang lupa urutannya ya, karena nggak terbiasa. Yaitu wajah, kemudian apa ini? 2 tangan, rambut atau kepala. Dikatakan kepala karena kadang orang tidak punya rambut. Ya. Kepala, 2 kaki. Baik, sekarang merujuk sebentar terkait dengan wajah. Wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut umumnya sampai dagu dan 2 telinga. Ini disebut dengan wajah. Maka bahwa dagu ini bukan wajah, bukan wajah. Makanya wanita itu menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, dagunya ditutupi karena dia bukan wajah yang boleh terlihat. Nah, kemudian ya, 2 tangannya dari ujung jari sampai siku. Siku termasuk yang dibasuh. Ya, dibasuh. Kan 3 kali. Gimana caranya? Caranya bebas. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, boleh. Tangan sekali, kiri sekali. Tangan kedua, ketiga, boleh, paling mudah. Dari mana memulainya? Dari pangkal atau ke ujung? Bebas. Mana yang paling mudah? Karena tidak ada nas syar'inya, maka tidak boleh menyempitkan sesuatu yang longgar. Tidak boleh menyempitkan sesuatu yang longgar. Kepalanya diusap. Apa bedanya mengusap sama membasuh? Ada istilah ghusl, ada istilah masah. Ghusl artinya airnya mengalir. Contoh, ya, ambil air, diusapkan gini. Ini namanya ghusl atau mencuci atau membasuh. Dan itu untuk anggota seluruh wudhu kecuali kepala. Kalau kepala itu mengusap, masah, bahasa lainnya menyapu. Gimana caranya? Dibasahi air, airnya ditumpahkan, terus diusapkan. Dalam wudhu ada 2 istilah ya, yaitu membasuh dan mengusap. Bahasa lainnya mencuci, menyapu. Semua anggota wudhu dicuci, artinya tangannya ada airnya atau gerojokan keran, namanya mencuci atau membasuh. Kecuali kepala adalah diusap air, ambil air, kemudian dijatuhkan airnya, kemudian diusapkan ke kepala. Dengan kepala. Mengusap kepala, ulama akhirnya pendapat. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, mencukupi selama terkena basuh atau kena usapan, meskipun segini. Nah, selesai. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia katakan mengusap, ini juga pendapatnya Imam Malik bin Anas, yakni isti'ab, mengenai semua kepala. Caranya gini, airnya, ya, kemudian sudah. Ini, kalau pengen sempurna, kembalikan ke awal, ya kan? Seperti ini pula kita melakukannya pada semuanya. Syafi'iyah mengatakan cukup dikatakan mengusap maka telah mencukupi. Kita kalau gini kan sudah dikatakan mengusap, maka sah karena bahasanya mengusap. Tapi versinya Malikiyah, Hanabilah, ya ini isti'ab, kena semua, menyeluruh di 2 tangan.
Terus dianjurkan mengembalikan ila mufad dikembalikan kepada awalnya untuk mufad kepala. Nah, gitu ya. Ini terkait dengan diwudukan. Kemudian setelah diwudukan, dia dimandikan, diguyur dengan air, diguyur dengan air. Dimulai dari bagian kanan, berarti tangan kanan sampai kaki. Kepala kan nanti sudah kepalanya nanti sudah. Dari bagian kanan, ya, bagian kiri, kemudian seluruhnya ini dianggap satu. Pastikan punggungnya kena air, karena dikatakan mandi jika seluruh anggota tubuh terkena air semua. Ini yang pertama. Yang kedua, sama. Yang kedua, guyuran yang kedua, mungkin penyempurna kepalanya itu bisa pakai gayung, ya, pelan-pelan, bisa pakai selang, ya. Kalau pakai gayung berarti beberapa gayung untuk satu kali tahapan sampai 3. Kemudian disukai airnya ini dicampur dengan bidara. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait laki-laki yang meninggal ketika wukuf di Arafah, ilsilu bima'in wasidr, ya. Mandikan dia dengan air campuran sidr. Sidr daun bidara, pohonnya berduri, dan terkadang daun bidara ini digunakan oleh terapi, ya, terapi yang peluruhan unsur-unsur negatif. Sebagian peruqyah juga menggunakannya untuk menterapi orang yang kerasukan jin. Daun bidara. Sekarang daun bidara banyak dijual sepuhnya, ya, di marketplace. Kemudian di basuhan terakhir disukai ditambah dengan campuran kafur. Kafur, yakni kafur barus. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tim pemandi jenazah putrinya, "Igsilnaha salatan, au khamsan, au sab'an, au aktsar min dzalik." Mandikan dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali basuhannya, atau lebih dari itu jika kalian pandang butuh. Bima'in wasidr, dengan air disertai bidara. Waja'alna bil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Jadikan basuhan yang terakhir menggunakan campuran kafur atau sedikit dari campuran kafur barus putih itu yang aromanya menyengat, ya, menyengat. Konon fungsinya untuk menghilangkan aroma dari si mayit. Berarti ketika basuhan terakhir jenazah seakan-akan ada kafurnya. Iya, betul. Terus kemudian selesai untuk pemandian jenazah. Kesimpulan untuk pemandian jenazah adalah ada yang mencukupi, ada yang sempurna. Mencukupi jika seluruh anggota tubuhnya kena air, seperti keran, ya, diratakan, depan, belakang ratakan, selesai. Yang kedua, sempurna jika tadi menggunakan banyak sekali langkah-langkah sunnah yang dianjurkan, termasuk pula basuhannya lebih dari sekali, yakni ganjil 3, 5, 7 atau lebih daripada itu jika dibutuhkan, dan seterusnya. Sekarang berikutnya, siapa yang memandikan? Siapa yang memandikan? Jenazah ada 2, ya, laki perempuan. Ulama sepakat bahwasanya pasangan boleh memandikan jenazahnya. Cuma ulama ini pendapat mana yang lebih utama, yang memandikan
wanita, apakah suaminya ataukah wanita yang lain. Sebagaimana apakah laki-laki dimandikan oleh istrinya atau lebih utama dimandikan oleh lelaki lain. Tapi mereka sepakat bahwasanya laki-laki atau perempuan boleh saling memandikan jika ada hubungan pasutri. Kita tambah sedikit, sedikit ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, lau kuntu istaqbaltu min amri mastaqbaltu. Seandainya aku bisa mengulang mawasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i, maka Nabi Muhammad tidaklah dimandikan kecuali oleh istrinya. Ketika Nabi wafat, yang mandikan adalah Ali, yakni sepupunya, Abbas, yakni pamannya, kemudian anaknya Abbas, dan juga budaknya beliau Saleh. Ada 4 orang yang memandikan. Makanya ulama bilang pendapat dalam masalah mana yang lebih utama. Yang jelas pasangan boleh memandikan, karena Nabi mengatakan seandainya kamu mati sebelum aku yang akan mandikan kamu, mengkafani kamu, mensolati kamu, dan mengubur kamu. Berarti kemudian pada asalnya laki dimandikan laki, perempuan dimandikan perempuan. Adapun anak yang belum balik dan belum mayyiz, ibaratnya anak TK, boleh dimandikan siapapun, mau baik laki maupun perempuan. Demikian secara umum.